Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh Yesus, ajari kami taat dan setia, oh Tuhan. Ini hidupku, ku datang menyembah-Mu, Tuhan. Ku mau meninggikan Engkau, Tuhan. Kau yang layakkan kami, oh, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau yang layakkan kami, Tuhan, untuk datang masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Jadikan aku indah
yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Apa kabar? Tentu luar biasa. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah memberikan firman-firman-Mu untuk kami dapat merenungkannya setiap hari. Hari ini berikanlah firman-Mu untuk kami dapat renungkan dan lakukan di dalam kehidupan kami. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Mari kita baca Filipi 2, ayat 12 sampai 18. Perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Rasul Paulus ini seorang rasul yang penuh dengan kehidupan yang luar biasa ya. Dia seringkali menghadapi badai kehidupan, disesah, dipukuli 40 kurang 1 pukulan ya,
dirajam, di penjara, disiksa, mengalami karam kapal dan sebagainya, saudara. Seolah-olah tidak ada tempat baginya yang aman di dunia ini, dan juga tidak diberi kesempatan istirahat ya, seolah-olah seperti demikian. Nah, hari ini apa yang saudara sedang alami? Apa yang sedang saudara kerjakan? Apa yang sedang saudara pergumulkan? Bangun tidur, apakah saudara bisa bersyukur terhadap ranjang yang nyaman, bed yang nyaman, atau tikar yang nyaman? Apakah saudara bisa bersyukur karena saudara terlepas dari bahaya? Apakah saudara sudah bersyukur untuk keluarga yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara? Apakah saudara bisa bersyukur untuk gereja di mana Anda ditempatkan? Apakah Anda bisa bersyukur terhadap pelayanan yang saudara miliki? Nah, ayo mulai dengan bersyukur. Ini akan mengubah paradigma berpikir kita. Mungkin hari ini masih belum baik keadaan kita. Kita masih berjuang dengan berbagai macam persoalan dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam permasalahan rumah tangga. Mungkin semua mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, tentang bencana alam, tentang banjir, tentang tanah longsor, tentang segala kesusahan di dunia ini. Memang dunia ini sudah syarat dengan dosa-dosa, sehingga makin hari makin mengalami keadaan-keadaan yang susah. Saya bertemu dengan seorang ibu yang mengeluhkan keadaan anak-anaknya yang sulit mendapatkan pekerjaan. Dan semua lulusan yang baru saat ini mengeluh semuanya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Para pedagang mengeluhkan sulit untuk mendapatkan konsumen. Semua serba mengeluh kesah. Apakah hari ini saudara juga terlibat di dalamnya? Kalau kita melihat tanda-tanda zaman, tentunya kita makin mendekati akhir zaman. Ada deru perang, ada bencana alam, ada bangsa yang bangkit melawan bangsa, ada persoalan-persoalan kerumitan di dunia perdagangan, kerumitan di dunia keuangan, dan sebagainya. Apa yang harus kita kerjakan selama ini? Kita masih hidup di dunia ini. Kita baca tadi di dalam Filipi 2, coba ayat 14, kita baca sekali lagi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mungkin hari lepas hari saudara sudah ngeremeng ya, sudah bersungut-sungut, sudah berkeluh kesah tentang hawa yang panas. Ya, beberapa waktu yang lalu kita mengalami gelombang panas. Semua kepanasan saudara-saudara. Saya punya kebun di belakang rumah yang penuh dengan sebuah pohon dan ada anggrek-anggrek yang saya tancapkan. Biasanya anggrek-anggrek ini subur, tidak mengalami kekeringan, selalu berbunga. Tetapi tahun ini mereka mulai meranggas, mereka mulai kekeringan padahal saya siram pagi dan sore hari. Tetapi itu tidak cukup karena hawa, karena lingkungan yang sangat panas. Jadi mereka kering, daun-daunnya kering dan berguguran. Mereka bisa bertahan hidup karena mengandalkan siraman air. Tetapi untuk mengalami hawa yang sejuk mereka tidak mengalaminya. Maka dari itu pelan tapi pasti mereka jadi kering. Nah, inilah kalau saya bersungut-sungut ini anggrek kok mati semua, ngomel-ngomel, tidak membawa jalan keluar. Tetapi saya memberi air
yang cukup. Di tengah hari pun saya beri lagi asupan air yang cukup sehingga mereka bisa bertahan hidup. Berkeluh kesah tidak membawa kebaikan. Komplain tidak membawa perubahan apapun. Mungkin engkau mengkomplain apa saja yang ada di hadapanmu. Mungkin ruangan AC yang tidak dingin lah. AC yang mungkin disetel-setel malah tambah rusak. Ya, kami ketika hari panas mengalami juga, walaupun pakai AC, tetapi tetap panas. Tapi saya bersyukur membayangkan juga orang-orang yang tidak punya AC, hanya pakai kipas angin dan menjadi sangat panas. Anginnya jadi panas, ya. Apakah bersungut-sungut? Apa tidak mengucap syukur? Komplain tidak berguna. Tidak ada orang yang akan membetulkan hal kepanasan ini. Komplain tidak berguna. Maka ayo tanya kepada Tuhan, ya. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Jangan mengkomplain Tuhan. Komplain tidak berguna. Ya. Maka lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Seringkali kita saling membantah, mungkin supaya terjadi percakapan yang seru, tetapi itu tidak membawa suatu perubahan kebaikan apapun. Berbantah-bantahan tidak perlu dan tidak berguna, malah menjauhkan berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan. Maka dari itu, hari lepas hari, ketika kita ini ada di penghujung tahun 2023, ayo kita bersemangat. Kita ubah paradigma berpikir kita. Dari orang yang selalu berkeluh kesah menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Bersyukur ketika kita bisa minum segelas air. Bersyukur ketika ada makanan di meja makan. Ada banyak orang karena perang harus mengungsi, tidak ada air. Karena perang harus mengungsi, tidak ada makanan. Kita harus bersyukur kita hidup di dunia yang aman damai di Indonesia. Tetapi jika kita berbantah-bantahan, maka yang terjadi ya seperti orang di luar negeri kita yang saat ini sedang berperang. Saudaraku, kita mungkin tidak inginkan itu terjadi di Indonesia. Maka dari itu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Di dalam gereja kita melayani, mari kita saling bergandengan tangan. Yang satu menolong yang lain. Perhatikanlah kehidupan umat. Kita sebagai orang-orang yang ditaruh mungkin di dalam kelompok-kelompok kecil, sebagai pemimpin di kelompok-kelompok kecil. Ayo, lakukan dengan tidak bersungut-sungut. Mungkin ada domba-domba yang bandel. Mungkin ada jemaat yang sakit. Ayo, jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantahan. Tetapi bergandeng tangan melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanyalah kepada Tuhan, apa yang aku harus lakukan untuk pernikahanku, untuk hubunganku dengan orang lain, untuk hubunganku dengan para tetanggaku, untuk hubunganku dengan sobat-sobat pelayananku. Pasti Tuhan akan menjawab. Tuhan menjawab doa-doa Anda. Jika masalahnya sulit, mungkin doa itu jawabannya. Jika masalahnya tidak bisa dibicarakan dengan baik, mungkin doa itulah jawabannya. Segala sesuatu pasti bisa diselesaikan, teristimewa dengan berdoa. Jalanan di tempat saya tinggal, di belakang gereja kami, itu parah ya, bolong-bolong, lubang-lubang dengan parah. Orang yang punya rumah di situ nggak mau membetulkan karena biayanya untuk mempaving itu hampir 90 juta.
tentu itu bukan nilai yang sedikit untuk dipikul seorang diri, karena dia memiliki bangunan yang seluas jalanan yang berlubang itu. Kami setiap hari menjalani jalanan yang berlubang itu, dan seringkali juga ada yang terjatuh. Tetapi ketika kita mulai mendoakan kota, mulai mendoakan kesejahteraan kota, mulai mendoakan jalan-jalan yang rusak, mulai berdoa untuk itu, maka tiba-tiba saja Gubernur Jatim, Ibu Khofifah mendatangkan perbaikan jalan, mendatangkan paving block, karena di depan jalan yang rusak itu ada balai RW yang nanti akan digunakan untuk pemilu. Nah, saya melihat suatu berkat yang luar biasa ya. Walaupun kami mungkin tidak mengetahui mengapa Ibu Gubernur Jatim ini memperbaiki jalan di sekitar kami. Tetapi kami yakin dan percaya itu adalah sebagian hasil doa daripada kami. Maka dari itu jangan takut. Jika masalah rumit, jika keadaan tambah rumit, berdoalah. Pasti Tuhan menjawab doamu. Amin. Jadi pesan hari ini, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat hari ini. Kami percaya Engkaulah yang menggerakkan orang-orang untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Menggerakkan pembesar-pembesar untuk memperhatikan rakyat, memperhatikan apa yang dikerjakannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami akan tetap melakukan pekerjaan kami, terutama keselamatan kami, dengan takut dan gentar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkatimu semua. Amin, amin, amin.